Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudara-saudaraku? Moga-moga sehat selalu, moga-moga bahagia, moga-moga dimudahkan mencari rezeki. Hari ini saya tertarik dengan fenomena seorang ustadz yang kebetulan banyak juga penggemarnya, banyak juga pengikutnya. Ustadz yang dimaksud adalah Gus Nur, seorang ustadz yang sekarang menjadi pengusaha juga. Jadi saya mencermati video-videonya dan mencermati komentar-komentar yang ada di video yang menayangkan tentang Gus Nur. Ternyata banyak sekali penggemar, tetapi juga banyak sekali penghujat. Banyak sekali penghujat, salah satunya karena ya barangkali tidak sepakat dengan cara Gus Nur melakukan dakwahnya. Jadi ini yang sedang saya amati. Jadi gini, kenapa saya mencoba membahas ini? Saya itu sebelumnya lebih banyak sebagai seorang penulis artikel opini di beberapa media cetak dari tahun 90-an. Jadi dulu saya menulis di Harian Terbit, di Suara Pembaruan, di Suara Karya, di Suara Merdeka, di Kedaulatan Rakyat, di mana-mana lah, banyak sekali. Dulu ada Jayakarta, banyak banget, termasuk koran-koran di luar Jawa juga, Banjarmasin Pos, Bali Pos gitu. Kebetulan selain nulis artikel opini, artinya saya sering berpendapat terhadap fenomena sosial, fenomena yang berkembang di masyarakat. Nah, karena sekarang itu perkembangan teknologi dengan ada YouTube, nah sudah menjadi hukum alam, saya harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, saya juga akhirnya ikut juga mengikuti berpendapat. Kalau beropini di koran namanya artikel opini, nah karena di YouTube ya kita berpendapat lewat apa yang kita sampaikan, tentu lebih banyak ke omongan atau bukan tulisan. Jadi kalau dulu mungkin kalau koran-koran masih ini ya mungkin saya nulis tentang Gus Nur di koran, tapi karena sekarang sudah medianya sudah banyak berubah ke media sosial, digital, online. Nah, saya juga ikut mengikuti arus perkembangan zaman dengan cara berpendapat melalui media sosial, dalam hal ini kanal YouTube yang saya pakai. Sekali lagi tentang Gus Nur, saya kira Gus Nur ini menarik dari kemampuan berkomunikasi, kemampuan mempengaruhi orang melalui ceramah-ceramah, kemampuan semacam menghipnotis gitu. Bahkan dalam beberapa
video YouTube belakangan ini ketika cerita soal istrinya diambil oleh muridnya itu katanya, santrinya atau juniornya gitu. Itu orang bisa ketawa, dan Gus Nur cerita juga mampu membuat gregeran, membuat orang lain tertawa, ngakak dan senang, terhibur. Jadi Ustadz itu memang salah satu kemampuan yang harus dimiliki ya menghibur itu tadi, membuat orang menjadi paham, membuat orang menjadi mengerti gitu. Cuman masalahnya ketika Gus Nur ini kemudian dalam menyampaikan itu kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang barangkali tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang guru atau ustadz. Ustadz itu bahasa Indonesianya kan guru. Jadi ketika ucapan-ucapan itu tidak sopan terus, dan bahkan bagi sebagian orang dianggap sangat kasar gitu. Nah ini saya kira yang kalau boleh usul nih Gus, perlu Anda perbaiki. Karena seorang ustadz itu juga orator, dan Anda sudah mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus. Tinggal sekarang itu memberi isinya, materinya. Walaupun dalam kasus ini Gus Nur sendiri sudah mengakui bahwa dia bukan lulusan pesantren, dia nggak pernah mondok, dia bukan lulusan sekolahan, karena sekolah formalnya juga ya saya kira nggak jelas ya, bahkan mungkin kuliah juga tidak gitu. Jadi universitas kehidupan yang selama ini diperoleh tinggal dipertajam, tentu ya harus banyak lagi membaca buku dan lain-lain barangkali ya. Nah, baru menyampaikan gagasan-gagasannya itu biar bisa membangun peradaban gitu. Jadi biar membuka cakrawala umat. Jangan kemudian malah membuat umat bingung, umat itu gaduh, dan bahkan dianggap menghasut dan lain sebagainya. Jadi ini barangkali barangkali komentar saya beropini seperti itu. Jadi setelah saya perhatikan, waduh luar biasa loh kemampuan, dan tidak mudah punya kemampuan seperti yang dimiliki oleh Gus Nur ini. Hanya tinggal bagaimana itu dikemas lagi untuk menghilangkan hal-hal yang kira-kira mengganggu, membuat Gus Nur dicaci maki itu. Nah masalahnya saya nggak ngerti kalau Gus Nur dicaci maki, dibully itu apakah merasa sedih, merasa nelongso, merasa terhina, atau merasa apa? Saya nggak ngerti. Jangan-jangan menikmati. Nah kalau masalahnya sudah Gus Nur menikmati cacian, bulian, dan lain-lain, itu saya kira sudah masuk ke wilayah ilmu psikologi. Jadi sedang mengalami persoalan di dalam psikologi dirinya ini, sehingga keluarnya menjadi bermasalah gitu menurut saya. Nah jadi gitu Gus. Ya ini sebenarnya juga ngomong sama Gus Nur, juga ngomong sama para yang menyukai, para jamaahnya Gus Nur, karena ternyata luar biasa jamaahnya banyak juga.
setiap kali bikin konten di YouTube itu ribuan loh yang nonton. Artinya ini kan banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang tertarik dengan apa-apa yang disampaikan oleh Gus Nur. Cuman ini juga masalahnya ke umatnya ini yang suka nonton Gus Nur ini jangan-jangan sehati. Justru misalnya Gus Nur berubah, tidak lagi kasar, tidak lagi tancuk-tancuk jaran, tidak lagi double, tidak lagi yang lain-lain itu. Coba kalau misalnya itu sudah tidak lagi disampaikan oleh Gus Nur, pertanyaannya, apakah yang ikuti juga masih banyak? Yang ikuti Gus Nur nih, misalnya Gus Nur jadi berubah nih, ngomongannya tidak gitu, kemudian sopan, kemudian ilmunya makin tinggi, apakah juga orang-orang masih ngikuti? Jangan-jangan jadi nggak ngikuti karena kelompok yang kolamnya ini memang isinya kolam yang orang-orang yang menyukai itu, menyukai yang kasar, keras, radikal, terus macam-macam itu. Nah, ini coba kalau memang ini saya kira Gus Nur cobalah sebulan aja, nggak usah yang ngamuk-ngamuk, nggak usah yang gitu, tapi coba menyampaikan yang banyak lucunya, karena luar biasa loh, dan nggak mudah loh orang bisa seperti stand up begitu. Saya betul-betul lucu ketika Gus Nur menceritakan pengalaman pribadinya dakwah pertama kali ke suatu daerah, terus ya mobil yang ditumpanginya mogok dan lain-lain. Saya mencoba memahami, mengikuti itu untuk menganalisis ini. Jadi plusnya Gus Nur ini kemampuan orasinya, kemampuan komunikasinya bagus banget, kemampuan mempengaruhi orang juga bagus banget. Hanya yang kurang, minusnya, materinya itu kadang-kadang kurang, ya karena kan ilmu ya. Jadi memberikan ilmu itu kan harus seperti sumur itu, sumbernya harus luas. Nah, kalau sumbernya tidak luas, munculnya ya kayak kemarahan-kemarahan yang disampaikan ya itu saja, yang dibanyakin ngumpat-ngumpatnya jadinya. Mungkin ibaratnya begitu, tapi sebaliknya kalau ilmunya dalam, ilmunya luas, nah barangkali dalam menyampaikan itu tidak pakai emosi, tidak ngamuk-ngamuk begitu gitu. Ya ini sekedar usulan, siapa tahu dengan begitu kan Gus Nur akan makin banyak penggemarnya. Bahkan kalau sekarang jihad ekonomi juga akan makin kaya raya, karena orang lain belum tentu bisa seperti yang Gus Nur lakukan, selain berdakwah tetapi juga berbisnis, menjadi pengusaha madu, menjadi pengusaha properti, menjadi pengusaha macam-macam itu. Benar, tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Dan yang terakhir kemarin saya lihat ada videonya yang Gus Nur mencoba ya marah lah dengan orang-orang yang membuat konten YouTube yang mengkritik dia dan mentertawakan, dalam tanda kutip memang terkesan juga ada seperti menghina dengan mencomot-comot video-videonya yang kasar-kasar, kemudian ditertawakan, videonya yang mana diambil ditertawakan gitu, yang mengatakan bahwa kalau bikin konten yang modal. Nah, saya khawatir saya bikin konten ini sama Gus Nur juga akan dikata-katain, bikin konten pakai kamera yang bagus dong. Nah, saya kira sah-sah saja orang menyampaikan
bukan kritik kalau saya menyampaikan sesuatu yang moga-moga menjadikan Gus Nur akan menjadi semakin diterima oleh banyak masyarakat. Ya, lain soal kalau memang ibarat pilihan hidup, Gus Nur memang suka ke hal-hal yang heroik, yang menentang pemerintah, yang mengkritik keras pemerintah, walaupun cara kritiknya mungkin juga perlu ditata lagi supaya tidak terkesan kasar. Dan sayang kalau misalnya dari kritikannya kemudian masuk penjara lagi. Ya kecuali kalau memang masuk penjara senang, kemudian mampu bikin lagu lagi, karena katanya kemarin bikin lagu bagus-bagus itu karena masuk penjara. Harusnya setelah tidak di penjara pun juga bikin lagu yang bagus-bagus juga tentang istri dan lain-lain itu. Jujur saya mengikuti untuk saya analisis gitu. Kira-kira begitu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan komentar saya tentang satu fenomena ada sosok ustadz yang belakangan ternyata banyak juga loh yang menghujat itu melalui konten video juga, dan di beberapa komunitas-komunitas memang termasuk komunitas Facebook, di beberapa nama Anda itu luar biasa suka dipakai guyonan gitu loh. Sayangnya guyonan yang kurang baik, kan sayang gitu. Jadi itu saya mencoba menyampaikan plus minusnya seorang Gus Nur sebagai seorang ustadz. Masalahnya apakah ustadz semacam ini itu cocok bagi seluruh masyarakat Indonesia atau hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu saja. Ya, ini kita kembalikan ke Anda semua sebagai orang yang juga bisa berpendapat dan berpikir. Barangkali kalau tidak suka ya tinggal jangan ditonton. Tapi kadang-kadang orang juga pengen nonton gara-gara lihat kasarnya itu juga sih. Gitu saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf, moga-moga bermanfaat, dan saya tunggu komentar di bawah. Tapi ya mohon komentarnya yang bukan yang baik-baik, tapi komentarnya yang asik gitu. Hidup kan jangan dibuat susah, hidup kita buat asik-asik aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.